Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo Sobat Besar, perkenalkan nama saya Muhammad Dodi Fernando sebagai peserta Latsar CPNS 2025 di unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Palembang, Angkatan 6, Kelompok 1. Di sini saya akan membuat video tentang SOP pemanasan motor tempel serta pengisian tabel teknis komponen-komponen pada moped sebagai bentuk pemeliharaan secara rutin untuk moped. Video ini saya buat merupakan salah satu dari output aktualisasi saya berjudul Optimalisasi Pemeliharaan Motor Tempel di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Palembang. Kita langsung saja ke videonya. Berdasarkan hasil observasi saya selama bekerja di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Palembang sekitar kurang lebih 3 bulan, saya melihat sering kali terjadi kegiatan operasi SAR di wilayah perairan, seperti kondisi membahayakan manusia, yaitu orang tenggelam dan kecelakaan kapal. Dalam operasi SAR di wilayah perairan, dibutuhkannya sarana dan peralatan SAR yang memiliki performa optimal sebagai penunjang keberhasilan operasi SAR. Maka dari itu, perlu adanya pengoptimalan dalam pemeliharaan sarana dan peralatan SAR air di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Palembang. Salah satu dari sarana dan peralatan SAR yang harus dilakukan pengoptimalan yaitu motor tempel. Motor tempel merupakan sarana SAR yang ditempelkan pada kapal kecil atau LCR landing crab rubber pada bagian transom. Mopel berfungsi sebagai mesin penggerak dalam pendukung mobilisasi landing crab rubber dalam kegiatan operasi SAR di wilayah perairan. Hal ini ditujukan agar meningkatnya performa mesin dan kesiapsiagaan operasi SAR, serta agar mencegah terjadinya hal-hal yang berbahaya seperti mopel meledak ketika berkegiatan operasi SAR di wilayah perairan. Dari hal tersebutlah membuat terhambatnya operasi SAR di air sehingga kurang optimalnya dalam pencarian dan pertolongan korban. Halo Sobat SAR, di sini saya akan membuat video tentang SOP cara pemanasan motor tempel. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengambil tangki BBM khusus mopel dan cek isi BBM pada tangki tersebut dengan cara dibuka tutupnya. Komposisi pada BBM yaitu 24 liter bensin dan 1 liter oli. Selanjutnya yang kedua yaitu mengambil kit konektor atau selang penghubung antara tangki BBM ke mesin mopel. Lalu cek terlebih dahulu apakah terdapat kebocoran ataupun tersumbat pada selang tersebut. Kemudian hubungkan kit konektor antara tangki BBM dan mopel. Yang pertama kita pasangkan ke tangki BBM terlebih dahulu, lalu nanti kita pasangkan ke mopel. Tetapi sebelumnya cek terlebih dahulu apakah BBM mengalir dari tangki ke atas. Hal ini ditujukan agar mengetahui bahwa kit konektor tersebut tidak mengalami penyumbatan. Selanjutnya pompa kit konektor agar BBM dari tangki mengalir ke mesin mopel. Dan juga pastikan tanda panah pada kit konektor menghadap ke atas atau menghadap mopel. Setelah bahan bakar minyak mengalir ke mopel, lalu kita pasangkan kunci mopel ke tempat yang telah tersedia. Kemudian pastikan semua komponen telah terpasang dengan baik dan benar. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemanasan motor tempel. Kemudian tarik tuas pengongkang dan pastikan gear shifter pada posisi netral. Langkah terakhir yang dilakukan adalah menarik tiller atau tuas pengendali mopel secara perlahan setelah motor tempel dihidupkan. Hal ini ditujukan agar pemanasan motor tempel berjalan dengan optimal. Setelah saya melakukan prosedur pemanasan mesin motor tempel, selanjutnya saya akan melakukan pengisian tabel checklist komponen-komponen pada mopel sebagai bentuk pemeliharaan. Kita langsung saja ke videonya.
Baiklah, di sini saya akan melakukan pengisian tabel checklist pada komponen-komponen mopel. Komponen yang pertama akan saya cek adalah coupler bodi mopel. Kita lihat, coupler bodi mopel berfungsi untuk melindungi bagian dalam mesin motor tempel. Kita cek apakah terdapat kerusakan. Lalu yang kedua, saya akan mengecek komponen busi. Ini kita bongkar terlebih dahulu coupler bodi mopelnya. Kita tarik. Di sini terdapat 2 busi. Kita cabut. Nah, di sini kita lihat apakah terdapat karat atau kotoran yang bisa mengganggu perapian. Sepertinya bersih. Kita cek lagi. Setelah ini kita akan cek apakah masih berfungsi dengan baik businya. Nanti kita akan lakukan penghidupan mesin. Ini saya akan mencoba menghidupkan mopelnya agar kita mengetahui apakah businya tadi berfungsi dengan baik atau tidak. Kita lihat dia hidup dengan cepat dan berarti businya masih berfungsi dengan baik. Komponen yang ketiga yang akan saya cek adalah propeller atau baling-baling. Propeller berfungsi sebagai alat penggerak lari mopel, baik maju ataupun mundur. Di sini kita akan cek apakah propellernya masih bagus, tidak terdapat gompel ataupun bolong. Komponen yang keempat yang akan saya cek adalah mounting bracket. Ini merupakan komponen yang bernama mounting bracket. Mounting bracket berfungsi untuk menahan atau menopang mesin mopel ke bagian transum LCR. Di sini saya akan mengecek apakah terdapat kerusakan atau tidak. Saya coba putar-putar. Sepertinya berfungsi dengan baik. Lalu yang kelima yang kita akan cek komponen mopelnya adalah anoda. Anoda terdapat pada bagian di dekat propeller. Fungsinya adalah untuk mencegah korosi pada mesin mopel. Jadi dia mengorbankan dirinya untuk melindungi pencegahan korosi pada mopel. Lalu komponen yang keenam yang akan saya cek adalah pilar. Pilar merupakan tuas pengendali mopel. Pilar berfungsi untuk mengendalikan kecepatan atau mengendalikan arah jalur mopel. Di sini kita akan cek apakah dia masih berfungsi dengan baik. Sepertinya ini masih berfungsi dengan baik. Lalu kita lakukan checklist. Setelah itu, kita akan mengecek komponen yang berikutnya, yaitu gear shifter. Ini gear shifter. Ini berfungsi untuk maju, ini netral, dan ini mundur. Gear shifter yang berfungsi sebagai transmisi dari mopel. Jadi ini maju, netral, dan ini mundur. Kita akan coba. Ini kita akan maju. Kita coba kan? Lalu kita coba yang dulu, kita netralkan terlebih dahulu. Lalu kita coba yang mundur. Masih berfungsi dengan baik. Lalu kita checklist. Lalu komponen yang ke-8 yang akan saya cek adalah water outlet. Kita mengecek bagian dalam water outletnya apakah tersumbat atau tidak. Kita buka kunci-nya. Kita cek di sini bagian dalam water outletnya. Cek. Jika bagian dalam water outletnya tersumbat, kita bisa menggunakan seperti kawat untuk mencolokan di bagian telang water outletnya agar airnya bisa keluar. Water outlet berfungsi untuk menyalurkan
air yang dari water intake sebagai mesin pendingin dari mesin novel. Lalu kita checklist. Lalu komponen yang terakhir yang akan saya cek adalah water intake. Di sini kita bisa melihat apabila water outlet-nya berfungsi dengan baik, maka water intake juga pasti berfungsi dengan baik. Jadi water intake berfungsi sebagai menghisap air yang ada di sungai atau laut. Dia disalurkan ke dalam water outlet yang dimana fungsinya sama, yaitu sebagai sistem pendingin dari mesin novel. Sekian video yang dapat saya tampilkan tentang SOP pemanasan motor tempel dan pengisian double checklist komponen-komponen pada novel, yang dimana itu merupakan sebagai bentuk dari pemeliharaan rutin untuk novel. Semoga dengan video ini saya berharap dapat meningkatkan kesiapsiagaan operasi SAR di wilayah perairan dan juga dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada keselamatan jiwa personel rescuer. Sebelum melakukan penutupan, saya akan memberikan pantun untuk kita semua sebagai rescuer, yaitu jalan-jalan ke rumah Pak Renal, jangan lupa beli mangga besar. Sebagai rescuer profesional, harus selalu jaga sarana dan peralatan SAR. Apiknan Gagap Samagram. Semoga selamatlah alam semesta. Profesional, modern, teruji. We are family. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.